Alhamdulillah. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian jenengan kalau membutuhkan dana dari tabungan emas yang disimpan tersebut, tinggal datang ke outlet terdekat, pengen menjual kembali, dicairkan dalam bentuk uang, akan secara otomatis mengikuti harga emas saat itu. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian datang, buku tabungannya yang disebutkan, yang ditunjukkan memang saldonya 1 gram. Tapi apa yang terjadi? Begitu dikuruskan dengan rupiah, setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, atau bahkan lebih, tidak akan mungkin tetap 900 ribu, tetapi tinggal dikonversi harga emas hari. Seperti itu ya, prolog untuk tabungan emas. Karena apa? Tabungan emas itu paling menjaga inflasi. Kalau kita melihat ya, dulu orang kalau investasi larinya punya tanah, rumah, mobil ataupun yang lain. Kalau sekarang lebih kepada gaya hidup, dan bisa jadi gaya hidup itu kalau diikuti mahal. Karena apa? Minum kopi di pinggir jalan, padahal kopinya murni, kadang cukup 5.000. Tapi karena mengikuti gaya hidup, cari yang bermerek biar terlihat keren, mengikuti gaya FOMO, akhirnya sekali minum kopi 100 ribu. Disinilah kita mengedukasikan ke masyarakat, jadikanlah menabung itu sebagai gaya hidup. Kenapa? Nggak kelihatan, tapi sebetulnya Anda beruang, bukan beruang ya Bapak Ibu, beruang, tapi nggak kelihatan. Saya itu kemarin bertemu dengan teman-teman di BRI yang kebetulan sekarang sudah satu atap dengan kami. Sempat ditanya-tanya tabungan, saya bilang, saya bank itu non sewu, hanya butuh fasilitasnya aja untuk transfer, bayar apa-apa, begitu gajian sudah bersih. Tapi saya biasa kesini ya. Ini ya, paling tahan dengan inflasi. Kalau dulu sebelum Krismon 1 gram sekitar 25.000, harga beras dari Bulog masih sekitar 800 rupiah. Saya ingat betul karena saya anak bakul, jualan di pasar, ingat betul. Gula 125 rupiah, beras 800 rupiah. Dulu mahal beras daripada gula. Nggak tahu sekarang kok bisa sama ya. Ya? Kalau sekarang kita lihat emas berapa? Yang dulu 25.000 sekarang bisa 30 kali lipat bahkan lebih. Padahal berasnya dari 800 rupiah mungkin 15 kali lipat. Inflasinya lebih tahan emas daripada yang ya. Ini begitu banyak model investasi. Kalau kita bisa ngasih sedikit kesimpulan, silahkan menaruh dana lebih Anda, silahkan Anda berinvestasi, tapi ingat jangan di satu keranjang, ibarat naruh telur ya. Kalau saya beberapa tahun kemarin asuransi banyak yang saya punya satu polis yang tidak terbayar sampai hari ini. Tapi ya karena kita naruhnya nggak di satu tempat, insya Allah kami tetap bisa memanfaatkan yang lain. Itulah filosofinya. Emas menjadi salah satu pilihan yang sebaiknya Bapak Ibu tidak tinggalkan. Karena sifatnya emas aman pasti. Jenengan nyimpen emas itu lebih aman daripada nyimpen duit. Karena apa? Satu langkaan 100 gram masuk kantong nggak ada orang lihat. Tapi kurang lebih 100 gram itu hampir 100 juta. Kalau berupa yang si merah saja itu tidak cukup kantongnya.
Betul ya. Kemudian risikonya rendah karena kita punya data emas itu dari tahun ke tahun tidak ada ceritanya tambah murah, tetapi tambah naik, mudah dicairkan karena kalau butuh dijual mudah, digadekan mudah, diwariskan juga mudah, bisa memproteksi kebutuhan kita yang sifatnya mendadak. Karena apa? Mensewu, walaupun punya deposito banyak, punya properti banyak, tanah segalanya, pada saat butuh mendadak dan itu nilainya tidak sebegitu besar, tidak mungkin toh Bapak Ibu, misalnya rumahnya tingkat 3, harganya 300 juta misalnya, saya butuh 100 juta, tak jual 1 lantai aja, tidak ada cerita. Atau butuh 10 juta, tak jual garasinya saja, tidak mungkin. Oke. Tapi dengan emas, jenengan fleksibel sekali memanfaatkan investasi yang Bapak Ibu punya. Karena apa? Dengan kepingan-kepingan yang Bapak kumpulkan menurut kebutuhan pada saat itu, tinggal ambil. Butuh sekitar 10 juta, 10 gram aja cukup. Butuh sekitar 50 juta, 50 gram aja cukup. Seperti itu ya. Jadi boleh yang lain tapi jangan tinggalkan emas. Tentu saja emas ya, karena memang Pegadaian sejak 1901 yang digeluti adalah emas. Ini grafik yang kita bisa lihat dari tahun ke tahun. Kalau harian, mingguan, bulanan memang harga emas naik turun. Jadi kalau belum terbiasa investasi emas, jangan kaget hari ini beli 900, besok menjadi 850 sudah pusing, jangan. Karena harian, mingguan, bulanan emas itu bergerak, tapi bergeraknya sambil naik turun, tapi sambil naik. Hari ini naiknya, turunnya 5.000, besok lupa tidak lama naiknya 20.000, seperti itu ya. Ini kalau kita melihat dari riwayat zaman Rasulullah itu 571 Masehi, Rasulullah pernah meminta tolong kepada sahabat membeli 1 ekor kambing dengan membawakan sahabat tersebut dengan 1 keping dinar dapat. Kalau di kurs hari ini 1 kambing itu kurang lebih 3,5 juta karena 4,25 gram emas 22 karat. Jadi kalau nyimpennya dinar, walaupun masih zaman Rasulullah sampai hari ini dapat kambing. Tapi kalau disimpan zaman Rasulullah berupa real sekarang, mungkin dimakan rayap nih. Mungkin tidak ada nilainya. Seperti itu ya. Ini ya, selagi muda adik-adik ini tingkatkan produktivitas. Karena apa? Kita menawarkan tabungan emas itu sangat-sangat retail dan murah. Mulai 0,01 sudah bisa nabung, sudah bisa investasi. Nilainya berapa? Sekitar 10.000. Jadi kalau adik-adik sekolah yang ada uang sakunya bisa juga berinvestasi, belajar nabung lewat tabungan emas. Karena mulai 10.000 saja bisa. Ya. Ini tabungan emas kita diluncurkan pertama kali oleh Bapak Jokowi pada 5 Juli 2015 di Jawa Barat. Ya, mudah sekali, mulai 0,01 jaminan emas 24 karat, buka rekeningnya mudah, mulai 50.000, tidak harus ke outlet. Sudah ada, kita punya aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang bisa diakses dari manapun, kapanpun. Nanti tinggal ke outlet bisa ambil tabungannya, seperti itu ya. Kita lanjut. Ini tampilannya kalau nabung emas. Kalau jenengan nabung uang 100.000, di sininya 100.000.
Tapi kalau nabung di kita 100.000 tampilnya ini 0, kalau di sini ada 350 3, seperti itu. Okay? Ini aplikasi kami Pegadaian Syariah Digital, bisa nabung, bisa transaksi pegadaian yang manapun. Kalau butuh sewaktu-waktu harga emasnya belum bersahabat, atau Bapak Ibu sayang untuk melepas saldonya karena keuntungannya belum material, misalnya butuh sewaktu-waktu, bisa digadaikan dulu. Jasanya murah sekali, gadai tabungan emas 10 hari dengan pinjaman 1 juta, kurang lebih jasa simpannya munahnya hanya 5.000 rupiah. Per 1 juta kurang lebih 5.000 rupiah untuk 10 hari, jadi 1 bulannya 15.000. Ini merupakan produk bagian dari transformasi yang dilakukan Pegadaian selama ini, diantaranya Pegadaian emas. Di masa pandemi kita bisa manfaatkan produk-produk dari rumah. Kita sekarang juga sudah sinergi dengan PNM, dengan BRI. Peluang bisnis ini untuk adik-adik pesantren yang tadi awal disampaikan. Kalau jenengan-jenengan ada yang berminat menjadi agen Pegadaian Syariah, ya, tidak harus datang ke outlet. Boleh yang datang nasabahnya sendiri, tapi kalau bookingnya melalui agen, itu jenengan akan dapat fee. Contoh kecilnya ya, untuk gampangnya, katakanlah administrasi untuk gade di atas 15 juta itu 100.000. Itu akan kita kembalikan ke agen yang mereferalkan, yang membookingkan gade 75%-nya. Jadi 100.000 admin yang harusnya menjadi penghasilannya Pegadaian, kalau nasabah datang langsung ke outlet, kalau melalui agen 75.000-nya ke agen. Pegadaian cukup menerima yang 25.000-nya. Kalau misalnya ada yang daftar haji, satu nasabah yang direferalkan oleh agen, agen tersebut akan dapat fee 150.000. Kalau kemitraan ini mungkin non sewu, ada pengasuh pondok Pak Yai, Bu Nyai, punya kumpulan, mau menjadi mitra kita, menjalankan produk untuk mendapatkan porsi haji melalui Pegadaian, per akad untuk mitra 250.000. Ini semua peluang kita bersama-sama kalau ingin menumbuhkan perekonomian ini semakin merata, khususnya melalui basis pondok-pondok pesantren. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.